Yo, selamat datang di Freaks Channel. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya, kali ini gue bakal ngebahas tentang seluk-beluk si BAM ke-25 ini. Oke, langsung saja. Siapa sih si BAM itu? Kenapa dia ada di gua? Kekuatan seperti apa yang dimiliki si BAM ini? Oke, gue jelaskan dari awal banget. Masih ingat atau tahu kan tentang senjata 13 bulan? Kenapa namanya harus 13 bulan? Ada yang bilang di tempat asal jahat dari luar menara, di sana ada 13 bulan dalam 1 tahun. Apakah cuma gara-gara itu saja? Tentu saja tidak. Pada saat jahat masuk ke menara, sebenarnya dia ditemani oleh 12 orang, termasuk 10 keluarga agung yang bersama jahat menaiki menara. 2 orang tersebut adalah Arlene Grace dan V. Siapa mereka? V merupakan ayah dari tokoh utama kita, BAM. Data Kun Edwan juga pernah bilang kalau untuk masalah tekanan Shinshu, gak ada yang bisa nandingin si V ini. Dia juga mengatakan kalau ada yang harus dipilih jadi raja, dia bakal milih si V. Karena semakin kuat dan semakin jauh mereka menaiki menara, mereka semakin kehilangan minat terhadap penduduk menara. Berbeda dengan V, dia bahkan mencoba lebih dekat dengan para penduduk menara. Sangat berkebalikan dengan jahat. Lalu ada Arlene Grace. Untuk spellingnya sendiri sebenarnya Arlene Grace ya, tapi gue lebih nyaman Arlene. Ya udahlah ya. Ya, dia adalah ibu dari si BAM ke-25. Tidak ada informasi mengenai kekuatannya, namun dia dapat menggunakan mantra yang cukup kuat dan juga senjata yang ditinggalkannya yang kini berada di tangan garam jahat Bell of Dawn berhubungan dengan jiwa. Singkat cerita, mereka sampai ke lantai 134. Di sana, jahat mengumumkan untuk menjadi Raja Menara dan mengunci pintu untuk naik ke lantai berikutnya. Setengah dari kunci tersebut dilelehkan menjadi senjata 13 bulan yang dimaksudkan untuk dipegang oleh setiap temannya yang paling terpercaya, termasuk jahat sendiri. Setelah itu jahat berniat untuk melamar Arlene untuk menjadikannya istrinya. Namun sayang, Arlene sudah memiliki pujaan hati lain, yaitu V. Belum selesai sampai di situ, hal yang tidak diinginkan terjadi. V menentang jahat untuk menjadi Raja Menara dan keputusannya berhenti menaiki menara. Arlene yang sependapat dan juga cinta pada V akhirnya mengikutinya dan membuat organisasi untuk melawan jahat, yaitu Fu. Perang saudara pun terjadi dan berlangsung cukup lama. Namun jahat keluar sebagai pemenang dan membuat Arlene dan V mundur bersembunyi. Lalu suatu ketika jahat mendengar bahwa mereka mempunyai anak. Jahat yang belum bisa move on dan penuh rasa dendam lalu melacak mereka. Akhirnya jahat menemukan Arlene dan anaknya. Kemudian jahat membunuh anak itu di depan Arlene sendiri, yang mana hal ini membuktikan bahwa jahat benar-benar jahat. Kejadian tersebut membuat Arlene benar-benar sedih dan frustasi. Dia bahkan berkali-kali mencoba untuk bunuh diri. Namun sayang, dia telah memiliki kontrak dengan administrator dan mendapatkan keabadian. V yang juga tertekan dengan keadaan dan melihat istrinya yang seperti itu, karena dia tidak memiliki kontrak dengan administrator dan dia juga tidak abadi, akhirnya V memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan menyuruh Arlene untuk kembali pada teman-temannya dan hidup bahagia. Namun kebencian Arlene terhadap jahat sudah terlalu besar untuk dibendung, dan kematian V hanya membuat bentuan tersebut pecah. Lalu Arlene memberikan mantra misterius pada anaknya yang membuat dia menjadi awet, dan dia pun mengembara mencari jalan keluar menara, berharap dia bisa menghidupkan kembali anaknya. Lalu dia pun menemukan suatu tempat di mana tidak ada administrator di sana, dan dia pun menawarkan anaknya pada dewa di luar sana, berharap dia akan dihidupkan kembali dan membalaskan dendam kedua orang tuanya dengan menggorok leher jahat. Setelah itu tak ada yang mengetahui nasib Arlene dan anak tersebut. Namun bisa kita simpulkan bahwa anak tersebut adalah BAM si irregular. Kemudian cerita berlalu dan BAM pun terjebak di suatu gua. Dia diselamatkan oleh Rahel. Setelah itu takdir pun menuntun BAM kembali ke menara. Awalnya dia tidak memiliki kekuatan apapun, atau lebih tepatnya tidak ada yang spesial darinya selain bisa mengaktifkan Black March. Namun hal tersebut mulai terbukti salah ketika ujian di lantai 2, BAM tidak terlempar oleh Shinshu yang dikeluarkan oleh Leroro. Sementara semua peserta lain terhempas ke belakang. Kemudian dia juga diperlihatkan bahwa dia berbakat dalam pengendalian Shinshu dan menjadi seorang wave controller. Dia pun diharuskan membuat kontrak dengan administrator untuk mengendalikan Shinshu di sana, seperti regular lainnya. Namun dalam kontraknya BAM justru dibatasi, bukan dibolehkan, yang berarti BAM memiliki kekuatan yang lebih mengerikan dari yang terlihat. Lalu di ujian hide and seek, BAM kembali memperlihatkan kemampuan mengerikan lainnya.
Dia dapat dengan cepat mengcopy teknik seseorang hanya dengan merasakannya saja. Seperti saat dia menyelamatkan Rahel dari Hawk. Quan mengajarkan Bam hanya untuk memberinya harapan saja, namun dia bisa melakukannya, padahal teknik tersebut butuh puluhan tahun untuk dikuasai. Cerita pun berlalu ke ujian akhir lantai 2. Di sana Bam dikhianati oleh Rahel dan didorong ke jurang. Setelah dia terjatuh ke jurang, dia diselamatkan oleh Fug, atau lebih tepatnya memang sudah direncanakan. Dan kemudian dia pun direkrut ke dalam organisasi tersebut. Lalu terjadi time skip yang cukup panjang. Dia kembali muncul di lantai 20 dengan penampilan yang sudah sangat berbeda, juga dengan nama Ju Violet Grace, yang diberikan oleh Grace Michelle Luslek, pemimpin Fug sekaligus bawahan V dahulu. Dia mengetahui bahwa itu adalah anak Arlene dan memberikan nama tersebut. Violet sebagai inisial dari ayahnya V, dan Grace nama belakang dari ibunya, Arlene Grace. Dia juga diangkat menjadi calon pembunuh oleh Fug, merupakan posisi yang cukup tinggi, apalagi dia masih seorang reguler. Di sini dia sudah sangat kuat dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan mampu mengalahkan 3 orang reguler seorang diri. Dia juga bisa seimbang dengan Love yang merupakan seorang ranker. Bam juga sudah jago dalam hal bela diri di sini karena diajari oleh masternya langsung, Jin Sung Ha. Di sini juga dia sudah dapat mengendalikan 5 bank. Kemudian cerita berlanjut kembali dan akhirnya Bam mendapatkan pecahan jarum Enryu yang pertama. Dia menggunakan jarum tersebut saat melawan Reflejo di arc pertarungan bengkel. Kekuatan tersebut dapat membuat Reflejo terkena serangan yang mana saat itu Reflejo telah bergabung dengan bayangannya sehingga dia kebal terhadap Shinshu. Kekuatan jarum pertama adalah jarum tersebut dapat mengendalikan Shinshu secara paksa di suatu area. Pada arc kereta neraka saat akan menaiki kereta, Bam bertemu kembali dengan Rahel untuk pertama kalinya. Dengan emosi yang campur aduk ditambah banyak sekali halangan dan rintangan, Bam pun akhirnya mengaktifkan kekuatan jarum untuk yang pertama kalinya. Dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dia bahkan dengan mudah dapat membereskan orang-orang yang sebelumnya menghalangi dirinya. Namun di sini juga dia gagal mendapatkan Rahel kembali. Kemudian ada Blue Devil dan revolusi pertama. Singkat cerita, akhirnya Bam dan kawan-kawan pun memasuki kereta neraka. Di sana dia bertemu dengan dewa para guardian kereta. Teman-teman Bam yang lain memutuskan untuk mengabaikan dewa para guardian karena dia terlalu berbahaya. Sedikit informasi, dewa para guardian adalah orang yang telah melatih Jahat dan 10 keluarga dahulu saat berada di kereta neraka. Dewa para guardian juga pernah bertemu dengan Uruk saat dia masih menaiki menara. Dia membandingkan Bam dengan Uruk bahwa Uruk jauh lebih kuat saat pertama kali dia datang ke sini, bahkan lebih kuat dari dirinya. Namun Bam memiliki potensi yang bahkan lebih besar dibanding Uruk. Nah, kemudian Bam masuk ke dalam Rise Spot dan dilatih oleh dewa para guardian. Namun latihannya adalah dia harus menemukan jati dirinya karena selama ini Bam tidak mengetahui apapun bahkan tentang dirinya sendiri. Bam pun kemudian masuk ke dalam batinya kali ya. Di sana dia untuk pertama kalinya bertemu dengan iblis biru yang berada dalam tubuhnya, atau bisa dikatakan dia bertemu dengan kekuatan besar yang tertidur di tubuhnya. Iblis tersebut bahkan menawarkan Bam kekuatan untuk berdiri di atas semua makhluk yang ada di menara. Namun sayang, Bam menolak kekuatan tersebut dan kemudian terbangun. Walaupun hanya ngobrol sebentar, Bam cukup mendapatkan khasiatnya. Dia dapat mengendalikan kekuatan jarum dan kekuatannya menjadi lebih baik dan lebih kuat. Selanjutnya ada jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh White. Tidak cukup sampai di situ, kemudian Bam di ujian tantangan terakhir Dalar Show, dia melawan Joaquin yang telah mengumpulkan semua klonnya. Namun ada satu klon terakhir yang tercipta dari jiwa-jiwa yang pernah dibunuh oleh White. Di klon terakhir itulah sebagian besar kekuatan White berada. Namun tak disangka-sangka klon terakhir White memberikan jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh White kepada Bam yang membuat dia kembali mendapatkan power up. Dia bahkan meniru gaya berpedang Joaquin dan berhasil mengalahkannya. Dan di webtoon yang terbaru, Bam mulai mencoba menggerakkan kekuatan jiwa setelah sekian lama. Selanjutnya ada revolusi kedua. Akhirnya setelah beberapa masalah yang ada di kereta neraka telah selesai dan Bam kembali ke Rise Spot untuk menjalankan revolusi kedua. Bam bertemu kembali dengan dewa para guardian. Dia bahkan kaget Bam mendapatkan kekuatan besar lain, yaitu jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh White. Karena seharusnya seseorang tak dapat menerima kekuatan yang lebih besar dari batasannya. Sedangkan Bam dapat menerima semua kekuatan itu tanpa masalah, yang artinya Bam tidak memiliki batasan. Di revolusi kedua ini Bam kembali harus menemukan jati dirinya. Kemudian Bam kembali masuk ke dalam batinya dan bertemu lagi dengan si iblis biru.
Iblis Biru juga mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang ia terima sangat besar dan dirinya hampir ditelan oleh jiwa-jiwa pendendam tersebut. Namun lagi-lagi Bam tidak menemukan jati dirinya. Lalu ada Shinshu Black Hole Spare. Kemudian cerita berlanjut di mana Bam cukup frustasi karena kehilangan beberapa temannya saat diganggu oleh Karaka. Di sana Bam bertekad untuk menjadi lebih kuat dan kembali ke Rajput. Awalnya Dewa Para Guardian menolak Bam karena pikirannya sedang kacau. Bam pun kembali dan diberi nasihat oleh Endor si Jahat. Setelah pikirannya cukup bersih, ia pun kembali ke Rajput dan dilatih oleh Dewa Para Guardian. Kali ini Bam diajarkan untuk mendalikan Shinshu Black Hole Spare atau Shinshu Lubang Hitam. Teknik ini bukan teknik sembarangan. Teknik ini tidak bisa digunakan oleh siapapun karena teknik ini merupakan hak istimewa bagi para pembuka pintu seperti Jahat dan 10 keluarga agung. Kekuatan dari Shinshu Black Hole Spare adalah menarik Shinshu yang berada di sekitarnya dan melepaskannya kembali, membuat teknik ini dapat digunakan menjadi pertahanan sekaligus serangan yang sangat kuat. Shinshu ini juga bahkan dapat membunuh makhluk abadi yang berada di lantai kematian. Berikutnya ada Red Tirisa. Setelah Bam mampu menguasai Shinshu Black Hole Spare, kemudian Bam melanjutkan perjalanannya ke lantai kematian. Di sana dia bertemu dengan Helljo yang dirasuki oleh Red Tirisa. Apa itu Red Tirisa? Red Tirisa merupakan suatu makhluk yang keluar dari mayat administrator lantai 43, atau bisa disebut sebagai anak dari administrator. Red Tirisa mewarisi ingatan dari administrator dan juga sebagian kecil kekuatannya. Walaupun sebagian kecil, tapi kekuatannya sangat dahsyat. Di sini juga terungkap bahwa iblis biru yang ada dalam tubuh Bam kekuatannya setara dengan administrator. Akhirnya Bam pun mengalahkan Red Tirisa dengan bantuan besar dari Uruk Mazino. Namun tak disangka-sangka setelah dikira Red Tirisa mati, dia justru masuk ke dalam tubuh Bam, yang artinya dia mendapatkan kekuatan besar lainnya. Lalu ada Jarum Entyu, pecahan kedua. Di lantai kematian, Bam juga mendapatkan pecahan Jarum Entyu yang kedua dari Pou Bida Gustang, dengan syarat dia harus mengambil sesuatu dari data jahat di lantai tersembunyi. Singkat cerita, data jahat mengaku kalah dan akan memberikan benda yang dicari oleh Gustang kepada Bam. Namun jahat yang asli muncul, tapi bukan benar-benar yang asli. Bisa dibilang hanya cloningannya saja. Tapi tetap, kekuatannya bahkan bukan tandingan bagi data jahat dan Kun Eduan, yang bisa dibilang data mereka saja sudah OP. Di sana Bam hampir dibunuh oleh jahat, namun tiba-tiba jarum kedua aktif. Kekuatan jarum kedua sendiri adalah kendali ruang. Bahkan jahat mengatakan bahwa kekuatan tersebut merupakan kekuatan seorang dewa. Kekuatan jarum kedua tersebut mencoba menarik Bam keluar dari lantai tersembunyi. Selanjutnya ada Orb dan Revolusi Terakhir. Setelah masuk ke lantai tersembunyi dan kemudian bertemu dengan data Kun Eduan, dia pun dilatih untuk mendapatkan bentuk Shinshu-nya. Bam akhirnya menemukan bentuk Shinshu-nya dengan bantuan item dari Kun Eduan, yaitu Orb. Kekuatan dari Orb sendiri adalah menyimpan Shinshu di dalam Orb tersebut dan meledakannya. Bahkan Bam dapat menggabungkannya dengan Shinshu Black Hole Spare. Singkat cerita, Bam kemudian harus melawan musuh abadinya di lantai tersembunyi. Musuh abadi Bam sendiri adalah dirinya yang kesepian ketika masih berada di Fug. Tidak seperti orang lain, Bam justru malah menyerap musuh abadinya dan tinggal di dalam batin Bam bersama kekuatan-kekuatan lain yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan si iblis biru saja sampai protes karena banyak yang Bam masukkan ke dalam tubuhnya. Kemudian Bam menjalankan revolusi lagi dengan bantuan data Kun Eduan. Disinilah Bam mulai bisa melihat jati dirinya dengan bantuan musuh abadi Bam. Selama ini Bam hanya terus-menerus mencari jawaban dari orang lain tanpa mempertimbangkan jawabannya sendiri. Dia pun akhirnya menemukan jati dirinya dan membuat gaya kontrol Shinshu-nya sendiri. Bam juga mendapatkan kekuatan yang besar dan memiliki mode tempur baru. Di kepalanya terdapat 2 tanduk berwarna biru dan merah. Juga dia memiliki sayap hitam yang terbuat dari Shinshu. Namun data jahat tetap dapat mengimbanginya. Melihat kondisinya yang masih bisa dipukul mundur oleh jahat, Bam kemudian mengaktifkan jarumnya. Namun kali ini dia menikamkan jarum tersebut ke perutnya sendiri. Shinshu di sekitar area tersebut bergetar dan bahkan jahat mengatakan bahwa kekuatannya mirip dengan administrator. Shinshu-nya pun menjadi berwarna hitam pekat. Kemudian Bam mencoba menyerang data jahat dengan kekuatan barunya. Alhasil dia menghancurkan lengan kanan data jahat dengan sekali serang. Di sini juga Bam dapat mengendalikan 3 orb Shinshu Black Hole Spare yang mana jahat saja sampai terkesan. Bam kemudian menciptakan teknik yang bisa dibilang teknik terkuatnya saat itu, Stardust. Nah, singkat cerita, si Bam berhasil keluar dari lantai tersembunyi dan akan pergi ke stasiun terakhir untuk bertemu dengan temannya kembali.
Namun apesnya, Bam yang udah capek-capek pingin santai malah disambut oleh satu skuadron pasukan jahat di stasiun terakhir. Di sini terjadi pertempuran besar. Bam kembali diberikan Black March oleh Yuri. Bam juga di sini sudah bisa menggunakan kekuatan Black March lebih optimal, tidak seperti terakhir dia memegangnya. Bam bahkan dapat memukul mundur 2 orang ranker dengan kekuatan ini. Namun Bam tetap dapat didesak. Tak disangka-sangka di tengah pertempuran Bam harakiri. Canda. Di sini Bam mencoba untuk mengambil kekuatan Black March yang sedang aktif dengan cara menikamkan tubuhnya seperti saat melawan data jahat. Di mode ini 2 tanduk Bam berubah menjadi berwarna hitam. Di sini kekuatan Bam menjadi sangat berbahaya. Bahkan seorang ranker pun akan tamat jika terkena serangan Bam dalam mode ini. Namun apesnya lagi, Kalavan yang seorang komandan skuadron tiba-tiba muncul tepat di hadapan Bam. Dengan kekuatan yang sudah sebegitu dahsyat, di depan Kalavan, Bam bahkan tak dapat membuat serangan yang berarti. Namun belum berakhir di situ. Mendengar Kalavan telah membunuh gurunya Jin Sung Ha, di sini Bam marah dan all out. Dia menggunakan semua yang dimilikinya. Namun saat dia akan mengaktifkan jarum kedua, Bam dapat hujangan dari Karaka bahwa Jin Sung Ha belum mati. Bam pun akhirnya memutuskan untuk lari karena situasi yang sudah benar-benar kacau. Dan Bam pun saat itu mustahil untuk mengalahkan Kalavan. Namun terlepas dari semua itu, Bam yang merupakan seorang regular tingkat D berhasil memberikan luka kecil pada Kalavan di dekat luka yang diberikan oleh Jin Sung Ha. Memang hanya luka kecil, namun perbedaannya terlalu jauh. Kalavan yang mana seorang ranker biasa pun tak mampu membuatnya bergeming, diberikan luka oleh seorang regular tingkat D. Kalavan masih terlalu lemah. Bam bahkan dapat memberikan luka goresan pada Urok Mazino saat dirinya beradu serangan di dalam tubuh Zigena, membuat Urok menjadi tertarik padanya. Kemudian ada kekuatan Shinshu Loop atau perputaran Shinshu. Setelah pertempuran di stasiun terakhir, terjadi lagi time skip di sini. Bam telah menjadi sangat kuat setelah berlatih mengendalikan orb dengan Evan Hill. Bam juga diajari Shinshu Loop oleh Han Sung Yu. Umumnya semakin banyak bank yang dikendalikan, maka semakin lemah kekuatan Shinshu yang ada di dalam bank tersebut. Namun berbeda dengan Bam, karena dia diberkati oleh Shinshu, sebanyak apapun bank yang dapat ia kendalikan, kekuatannya tidak akan berkurang sedikit pun. Kemampuan ini juga diperlihatkan kekuatannya saat melawan Kalavan di webtoon terbaru. Dia dapat membuat Shinshu terus berputar di dalam orb yang dia buat. Serangan tersebut menerobos ledakan Kalavan dengan terus-menerus mengalurkan Shinshu ke dalam serangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada kekuatan transformasi. Kekuatan ini mirip dengan transformasi yang dimiliki oleh ras anjing. Namun tentu saja kekuatannya berbeda. Bam mendapatkan kekuatan ini hanya dengan berpikir bahwa dia butuh kekuatan lebih. Lalu keinginannya itu langsung terrealisasi menjadi sebilah pedang yang terbuat dari kekuatan Red Dirisa, yang bisa disebut juga pedang dengan kekuatan administrator. Saat Bam mengaktifkan jarum pertama, pedang tersebut bahkan bertransformasi ke tahap 2, memiliki bentuk yang lebih panjang. Kekuatannya bahkan dapat membuat putus kaki Gado yang telah bertransformasi, yang juga merupakan seorang high ranker. Kemudian ada Blue Tirisa atau iblis biru yang berada dalam tubuh Bam. Bam juga mendapatkan kekuatan untuk mentransformasikan Blue Tirisa pada saat terdesak melawan Kalavan. Blue Tirisa memiliki bentuk tameng dan mampu menahan serangan dari Kalavan yang telah mengaktifkan esensi keberanian. Bukan hanya itu, Bam juga pernah menantang ranker di tempat perankingan dan mengalahkan ranker tersebut, yang mana saat ini Bam berada di regular tingkat C, yang bahkan juga Bam belum menggunakan kekuatan jarum sedikit pun. Adori jahat saja yang merupakan ranker nomor 7 di Menara pernah mengalahkan ranker saat masih menjadi regular. Namun saat itu Adori sudah berada di regular tingkat A, satu tingkat di bawah ranker, membuktikan bahwa si Bam ini sudah benar-benar OP. Nah, kurang lebih itulah kekuatan yang dimiliki oleh si Bam ini. Bisa dibilang Bam ini memiliki potensi yang terlalu banyak untuk menjadi kuat di masa depan. Blue Tirisa juga pernah mengatakan bahwa kekuatan Bam adalah kekuatan yang akan melahap segalanya. Oke, mungkin segini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Like, share, subscribe bila suka. Komen bila ada kritik dan saran. Ciao.